Bapak masih ingat hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ketika perang antara Dajjal dan Al-Mahdi, pohon-pohon bebatuan berteriak, wahai umat Islam, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Ada kan hadisnya? Hadisnya sahih, hasan lah minimal, kalau kita gabung-gabung jadi sahih dia. Itu gimana cara dengernya, Pak? Emang pohon pernah kursus bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Pakai apa itu? Nggak mungkin itu bahasa seperti ini. Nggak mungkin. Lalu bagaimana caranya mereka itu berbicara kepada manusia? Sedangkan tadi hewan nggak pernah kursus. Bisa ngomong nggak, Pak? Yang paling mirip sama kita kalau suaranya apa kan burung beo. Tapi dia kan nggak ngerti. Itu sahabat kita Bang Dik doang ngelatih burung beo baca la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Pagi-pagi nyapa pakai la ilaha illallah. Meninggal mati nggak pakai la ilaha illallah. Karena dia burung beo, cuma baca dengan mulutnya, tidak baca dengan kolbunya. Maka udah mulai dari sekarang belajar ilmu kolbu, Pak. Bukan ilmu kebatinan ya. Ilmu rohani, ilmu zikir, ilmu berdialog dengan kolbu. Apa kata Nabi? Istafti kolbak, berbicaralah dengan hatimu, minta fatwa ke hatimu. Jangan otak dulu yang ngomong, apalagi emosian dulu yang ngomong. Nanti kan orang panik semua, maka ikut Dajjal. Panik, urusan perut semua rata-rata. Jadi hati-hati. Calon-calon tentara Dajjal, calon-calon pergerakan Dajjal itu cari cuan lewat pergerakan, ya, nyari untung. Maka jangan sampai gerakan-gerakan akhir zaman yang ada itu dimanfaatkan, ya. Kalau buat pesantren akhir zaman silakan, tapi kalau mau buat perumahan akhir zaman itu bohong, ya. Kita katakan dari awal nih, antum jangan bohongi umat. Nanti semuanya akan berbaiat kepada Al-Imam Al-Mahdi di Mekah, bainar rukni wal maqam. Maka untuk apa perumahan akhir zaman? Nggak ada untungnya. Mau cari untung, mau eksploitasi umat. Kalau mau buat pesantren, buat aja pesantren akhir zaman, nggak ada masalah, ya. Tapi jangan pernah kemudian mengatakan ini perumahan untuk menyambut Al-Mahdi. Al-Mahdi kebutuh rumah dia. Ya, dia bisa tidur di mana aja, Pak. Rasulullah bisa tidur di mana aja gak? Rasulullah itu tidur matanya merem, tapi kolbunya kan jalan. Sama Al-Mahdi juga begitu, dia nggak butuh tidur. Matanya tertutup, tapi kolbunya terbuka. Yanamu ainayya wala tanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Ini sekarang Pak dokter berapa jam sehari normalnya? 6, bukan 8. Kayaknya udah diskon sama Pak dokter nih. 6 sampai 8 ya. Waduh, keburu kiamat, Pak. Keburu musuhnya Al-Mahdi kuat kalau kita masih tidur segitu. Kalau tidur masih segitu, nggak ada energi rohani kita. 8 atau 6 jam itu kan jam tidur, jam malam semua. Kapan tahajudnya? Kapan dia mengisi kolbunya dengan nama Allah? Ya kan? Nabi Muhammad itu walaupun tidur, itu cuma tidur-tiduran, Pak, aslinya. Kenapa? Kalau tidur nyenyak itu, matanya tertutup, kolbunya kan nggak mimpi apa-apa. Kalau Nabi kan nggak bisa, Nabi mikirin umatnya terus. Maka Allah perjalankan ruhnya untuk melihat masa depan dan masa lalu. Maka Nabi Muhammad tahu nasabnya semua orang. Nabi Muhammad tahu apa kejadian pada seseorang. Diizinkan Allah. Dikasih tahu, bukan sang Muhammadnya yang tahu, tapi diberi tahu. Taib. Yang tadi Bapak tanyakan itu kan tentang Khurasan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Idza ra'aitum rayatis sud qad ja'at min qibali Khurasan fa'tuha
fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Hakim, ya. Jika kamu melihat ada panji hitam, Pak Panji di sini kulitnya sawo matang, Pak. Jenggotnya yang hitam, udah putih juga. Iza ra'aitum rayat itu artinya panji hitam. Rayat ini menunjukkan bahwa panji hitam itu simbolnya tidak satu, karena ini jamak. Rayat satu, rayat banyak. Jadi nanti simbol-simbolnya Al-Mahdi itu banyak, Pak. Banyak, lebih dari satu, bukan hanya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah kan udah banyak yang tahu, diimitasilah oleh orang banyak hari ini. Berapa banyak kelompok hari ini menggunakan bendera la ilaha illallah, lalu stempel Nabi itu. Ada ciri-ciri lain. Siapa yang tahu? Ya Al-Mahdi dan sekitarnya, kita mah belum tahu. Tapi nanti kalau kita terpilih, kalau kita mempersiapkan kolbu sebaik-baiknya, nah, kolbu kan ngikutin ntar. Kalau di Quran itu jelas dalam surat At-Taghabun, ya, siapa yang percaya kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah kasih hidayah kolbunya. Jadi hidayah masuk ke kolbu, ilmu masuk ke otak. Kalau orang menilai dengan otaknya, kita akan beda terus, karena otak itu sikapnya kritis, ya. Sikap ini kritis ini di sini. Tapi kalau pakai kolbu enggak, kita paling berbeda aja gitu. Tapi kalau sudah pakai ini, ustadznya sesat gitu. Ustadz sesat, terus ente yang bukan ustadz apa dong? Tuh, masuk nggak logikanya? Ustadz puluhan tahun bersama sunnah, walaupun tidak nyebut dirinya ustadz sunnah. Ya. Dia tiap tak menjaga sanad kepada Rasulullah, mencintai zuriat Rasulullah, menjaga sanad pemikiran, akidah, mazhab, kerohanian kepada Rasulullah. Terus antum bilang dia sesat. Terus antum yang nggak punya sanad apa dong? Sesat, ya. Lebih sesat lagi. Dia nggak pakai hati, dia ngomong, asal ngomong aja, ya. Kita ngomong bid'ah aja susah, Pak. Kata si teman kita, ente kajian ma'ane 2 kali, tahu tuh sunnah bid'ah bedanya apa? Ya salah. Orang cuma S1 doang, kita nyampe S3 belajar tentang fatwa, nggak berani fatwa. Saya itu nggak pernah fatwa, Pak. Saya cuma menukil fatwa. Nih tolong diingat. Saya nggak pernah fatwa, hanya menukil fatwa. Karena fatwa itu udah lengkap semua, tinggal diolah balik. Apapun yang saya katakan selama ini, saya konsisten insya Allah. Kalaupun salah, tolong diingatkan nanti, ya. Kan manusia bisa lupa. Tapi kalau antum merasa lebih benar dari ustadz, antum siapa? Ngaji berapa tahun? Si ustadz ada gurunya yang menegur. Antum siapa yang negur? YouTube yang negur. Ini logika-logika ini nggak nyampe sama orang. Tiba-tiba, jadi si ustadz gak boleh bermazhab. Kalau dia boleh, banyak nih ustadz, saya memilih ustadz yang ini. Itu namanya memilih mazhab, Pak. Orang kerjaannya dalam dunia fatwa itu seperti itu. Karena dia mengerti mekanisme fatwa, maka dia lihat ada pandangan, nanti dia pilih. Karena dia tahu mana yang bisa dipilih, mana yang relevan. Jamaah kan berani ngomong gitu sekarang. Sekarang banyak ustadz, saya memilih yang ini. Memilih itu bahasa Arabnya ikhtiar, ya. Ikhtiar itu pekerjaannya ahli fikih. Imam Nawawi itu pakarnya, ya. Wal mukhtar, yang diterpilih dalam pandangan-pandangan ini bukan berarti yang lain salah, tapi beliau memilih, gitu aja bedanya, ya. Jika engkau melihat panji hitam, ini panji hitamnya pasti berjenggot, ya Pak Panji. Qad ja'at min qibali Khurasan, datang dari arah Khurasan. Khurasan itu timur. Khurasan itu mulai dari wilayah Irak. Irak itu separuh bagian timur, itu disebut Khurasan. Maka ada istilahnya Irak Khurasan. Imam dari Khurasan itu gurunya Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai atau Rahuya. Ini disebut imam. Jadi waktu datang ke majelis Imam Syafi'i, dia kan ngeremehin Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i, begini doang nih Imam Khurasan, begitu kata Imam Syafi'i. Sesama wali pak, ya. Sesama wali saling ngeceng-ngecengin, tapi yang paham wali doang. Begini nih Imam Khurasan. Bagi orang yang senang sama Imam Ishaq dikira ini pujian. Imam Syafi'i menyebut dia Imam Khurasan, tapi yang paham begini doang gitu, bukan pujian bahwa dia sebagai Imam Khurasan. Maka berubahlah beliau semenjak ketemu Imam Syafi'i. Berarti Khurasannya, Khurasan mana? Itu Persia, sekarang Iran. Persia kan dulu luas pak. Persia itu dulu di zaman sebelum Arab kenabian itu mencakup Afghanistan, Hindustan, termasuk Rusia, ya apa, Uzbekistan, Kazakhstan, semua tuh masuk bagian dari Persia semua. Termasuk daerah Arab itu separuh itu bagian dari Persia lama. Maka orang-orang Iran sekarang mirip dengan orang Turki, punya euforia lama, punya memori lama, kebangkitan untuk membangkitkan masa lalu. Kalau Turki kan Turki Utsmani, kalau Persia, Persia sebelum zaman kenabian. Itu yang mereka pikirkan. Makanya sekarang mereka punya semangat yang tinggi. Maka mereka jadi tangguh kan. Amerika berani ganggu nggak Iran? Gertak-gertak doang ya. Indonesia karena nggak mau menghargai masa lalu, malah muncul ustadz-ustadz nggak jelas nih ngomong apa. Nggak ada tuh Wali Songo, ya kan? Berarti dia nggak mau ngerti deh. Kalau kita sudah nggak ngerti sejarah masa lalu, Wali Songo aja dia hantam. Gimana kalau kita nanti ngomong Sriwijaya? Gimana kita nanti ngomong tentang Mojapahit, Mataram? Apa nanti kata mereka? Itu musyrik semua. Ntar gitu ya. Orang kalau nggak ngerti sejarah masa lalunya nggak ada semangat. Bapak ini akan semangat kalau tahu ternyata 3 keturunan di atas kita, 3 generasi di atas kita kiai. Pasti semangat tuh beragama tuh. Wah, saya harus kembali nih nyari. Bapak ini keturunan raja, Raden. Terus punya jamaah, datang orang partai politik ngasih tahu, kamu kan keturunan raja. Kalau nggak kamu siapa lagi? Itu semangatnya muncul itu pak. Jadi orang yang mengerti nasabnya, dia akan lebih semangat. Maka kita jangan berhenti di nasab-nasab yang itu ya, biar lebih semangat. Semoga di sini nanti ada kajian tentang Wali Songo, jangan Wali Songong.